Halo, balik lagi sama gue Billy. Laptop gaming lagi nih. Tapi yang satu ini tuh beneran unik di luar ekspektasi gue. Dipakai kerja tanpa charger pun tuh ya bisa sampai bosen duluan kali. Dan harganya itu loh yang masih bersaing di 26 jutaan doang. Nah ini tuh HP Omen 16 di tahun 2024. Buat penampakannya sendiri tuh dia tuh cukup simple, hampir nggak kelihatan ya ala-ala laptop gaming tuh hampir nggak kelihatan. RGB aja kagak ada di sini. Ya aksen-aksen gaming sih adalah dikit di sini, tapi ya nggak terlalu heboh. Kalau mau dibawa meeting sekalipun juga dia tuh masih aman. Tapi biarpun penampakannya low profile kayak gini ya, performanya tuh bisa tetap bersaing dan di harga yang bersaing juga. Jeroannya gua tes di sini, disclaimer dulu nih ya. Bukan yang dijual di pasaran dengan harga segitu, tapi ya bisa dijadiin patokan lah, karena ini tuh sampel datang langsung dari AMD ya. Nah yang satu ini tuh dia menggunakan AMD Ryzen 7 7840HS. Untuk RTX-nya dia menggunakan yang 4060, sedangkan RAM-nya sendiri dia menggunakan DDR5 16GB dual channel. Dipakai gaming mah yang satu ini udah nggak perlu diraguin lagi lah. Semua juga gue pasang di settingan mentok rata kanan, hajar gas. Untuk kontrol bisa dapat dia di kisaran FPS-nya 90 sampai 100-an FPS. Nyaman kan tuh dipakai main. Metro Exodus dia lebih mantap lagi nih karena bisa dapat di 90-an sampai 140-an FPS. Buat Final Fantasy 15 hampir mentok terus di 120-an FPS. Ya kadang-kadang sih ada turun-turun dikit ke 111-an FPS gitu ya. Nah, buat Star Wars Jedi Survivor baru kita coba di laptop yang satu ini dan dia tuh bisa dapat di kisaran 70-an sampai 100-an FPS. Mantep kan tuh. Buat Valorant-nya sendiri masih gua tes walaupun Genshin udah nggak gua tes di sini ya. Dapat FPS-nya dia tuh sampai di 150-an ke 220-an FPS. Walaupun udah pasti aman tapi masih tetap gua pakai di sini buat ngetes. Karena ya gua demen aja sih ngeliat FPS yang turun-turun kayak gini. Benchmark Final Fantasy 14 Endwalker. Nah, dapat di extremely high dengan skor 18.437. FPS-nya sendiri juga dapat di kisaran 80-an sampai 111-an FPS gitu deh. Bahkan dalam kondisi tertentu tuh bisa sampai ke 200 FPS-an lebih. So, aman banget lah ini kalau mau dipakai MMORPG atau bahkan pas dipakai main PvP pun juga bakalan aman. Shadow of the Tomb Raider. Buat rata-rata FPS-nya itu dapat di 87 FPS-an. Aman udah ini. Beralih ke synthetic benchmark-nya ya. Cinebench R23 di run 10 kali seperti biasa dan hasilnya tuh hampir rata. Rata-ratanya itu di 13.121. 3D Mark Pot Royal dapat skornya di 5.864. Time Spy-nya dapat skor di 10.430. Nah, yang terakhir nih Fire Strike dan bisa memberikan skor di 22.988. Dari semua skor yang tadi itu sebenarnya intinya tuh laptop yang satu ini udah bakalan aman banget mau dipakai main game apa aja. Udahlah tinggal gaskun lah. Udah nggak masalah mau main game FPS ya pasti lancar jaya. MMORPG sampai game AAA pun juga pasti bakalan aman, nggak ada masalah di sini. Bahkan kalau dipakai kerja sekalipun, kerja yang agak berat gitu misalnya kayak content creation, dia tuh nggak bakalan masalah. Ditambah lagi dengan spek layar yang model begini, pasti semuanya udah aman banget lah. Dia tuh sudah menggunakan layar 16,1 inch, IPS, resolusi layarnya itu yang ini sih Full HD, tapi nanti ke retailnya yang bakal dijual di retail itu, di harga segitu tuh, itu menggunakan yang QHD ya. Itu 2560 kali 1440p. Refresh rate-nya dia udah di 240 Hz dan response time-nya di 3 millisecond. Udah 100% sRGB juga. Aman kan tuh buat kerja kreatif, anti glare juga. Dan sudah memiliki low blue light juga di sini. Jadi aman lah laptopnya buat dipelototin terus. Dites pakai Filmora 9 buat ngerender video 5 menit 1080p 30 fps. Itu tuh dia makan waktu di 7 menit 21 detikan. Nah, sedangkan buat Blender Scene BMW waktu rendernya itu dia tuh dapat di 3 menit 14 detik. Rada kurang impresif sih, tapi don't worry, soalnya nanti unit yang bakalan dijual di pasaran gitu, yang harganya di 26 jutaan itu doang tuh itu menggunakan CPU yang sama ya. Tapi GPU-nya tuh lebih tinggi, dia tuh menggunakan RTX 4070.
dengan RAM yang konfigurasinya juga lebih tinggi di 32 GB dual channel. So dari pengetesan tadi tuh pasti bakalan memberikan performa yang lebih tinggi lagi lah, nggak usah diraguin ya. Di tes yang normal-normal aja udah nggak ada masalah kan. Gimana performanya nih pas dihajar pakai stress test? Dan hasilnya memuaskan juga dong, karena hasil dari stress testnya itu dia pass dengan skor 99,7%. Keren kan tuh? Nah, walaupun ya suara kipasnya sih agak lumayan kenceng ya, kayak mesin jet gitu. Tapi resultnya tuh memuaskan. Suhu yang didapat di sini pas lagi dihajar kayak gini juga masih lumayan wow juga, aman dia. Karena massnya tuh cuma dapat di kisaran 38,3 derajatan doang. Dengan kondisi ya di tombol WASD-nya itu tuh dia masih lumayan aman banget karena cuma di 32 derajatan aja. Nah, ngomong-ngomong soal suhu segini tuh, laptop yang satu ini dia menggunakan 2 kipas, 4 exhaust, dan 4 heat pipe. Nah, sekarang nih baru kita beralih ngomong ke hal unik yang di luar ekspektasi dari sebuah laptop gaming ini. Karena yang gue demen dari laptopnya HP itu tuh dia memiliki fitur yang mana kalau on battery mode, dia tuh langsung mengubah profilnya ke eco mode secara otomatis. Jadi yang satu ini kan bikin nggak perlu ribet, udah langsung auto irit gitu. Nah, dengan baterai yang di 83 watt hour-nya itu, nah, yang ini tuh pas dites menggunakan video YouTube playback dengan tingkat kecerahan di 50%, dia tuh bisa tahan sampai kurang lebih di 5 jam 17 menitan. Mantep kan tuh, kalau misalnya dipakai kerja nih tanpa colokan tuh pasti udah bosen duluan kali kerjanya, dan baterainya juga masih bisa. Dan nggak cuma itu doang, pas dipakai ngetes sambil meeting online gitu misalnya. Nah, meeting online ini di kisaran kurang lebih 30 menitan, dia tuh turun baterainya sekitar 11%-an aja. Jadi ya masih sisa banyak lah kalau memang mau dipakai kerja ya buat di hari itu. Nggak pernah sih gue ngetes laptop gaming yang baterainya tuh bisa tahan selama ini. Jadi mantap lah. Nah, pas dicas pakai charger bawaannya yang di 280 watt itu, ini laptop tuh dari 15% ke 50%, dia tuh makan waktu di kisaran cuman 32 menitan doang. Cukup oke juga, not bad lah ya. Nah, buat sampai fully charge ke 100%-nya itu, dia masih perlu waktu di kisaran 2 jam 6 menitan. Ya nggak terlalu wah, tapi not bad juga lah ini. Oke lah, standar lagi nih. Walaupun kalau misalnya dia dipakai kerja di kafe nih tanpa charger gitu, ya memang sih masih aman. Tapi memang bobotnya kagak enteng juga. Nggak terlalu nyaman buat dibawa kemana-mana. Ya namanya juga laptop gaming lah ya. Beratnya sendiri dia tuh di kisaran hampir 2,4 kiloan gitu. Dan untuk chargernya sendiri dia ada di beratnya 700 graman. Gak lengkap kalau nggak ngomongin soal percolokan untuk sebuah komputer. Dia tuh sudah dilengkapi dengan 2 USB Type-A 3.2 Gen 1, 2 USB Type-C 3.2 Gen 2, lengkap dengan DisplayPort dan power delivery yang bisa sampai 100 watt, HDMI 2.1, konektor RJ45, combo audio jack, dan power jack juga pastinya. Cukup lengkap kan tuh colokannya yang ada di sini. Wi-Fi-nya sendiri yang digunakan di laptop ini tuh sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Jadi sudah cukup future proof juga ini. Yang bawaannya itu dia dapat storage-nya menggunakan M.2 NVMe 1 TB dan masih disediakan lagi satu ekstra slot kosong lagi buat nambah ya. Jadi asik banget kan nih, bakalan aman kalau misalnya perlu nyimpen data yang gede-gede. Dan ada small detail yang gue demen juga di sini karena udah langsung disiapin kit spreader-nya juga buat NVMe-nya. Jadi NVMe-nya tuh bakalan lebih aman lagi lah. Dan pas di run 4 kali ini menggunakan Crystal Smart, dia memberikan rata-rata rate-nya ada di 7100-an. Dengan write-nya di 6100-an. Udah bukan NVMe yang kaleng-kaleng juga ini. Sekalian ngomongin speakernya yang ada 2 dengan label Bang & Olufsen ini. Kasih kualitas suara yang lumayan oke juga. Dynamic-nya tuh lumayan berasa, dengan treble yang berasa juga, mid-nya aman, dan bass-nya sih memang berasa, walaupun dia masih agak kurang bulat gitu ya. Jadi menurut gue sih kalau yang satu ini dikasih skor gitu buat suaranya ya sekitar 7/10 lah, dengan catatan yang 10 itu tuh yang suaranya bulat ya. Udah lumayan enak untuk menikmati musik lah di sini. Webcamnya sendiri tenang aja, aman, ada di sini. Ya, jadi beginilah hasil kualitas tangkapan gambarnya dari kamera webcam HP TrueVision 1080p yang ada di laptop yang satu ini. Yang mana dia sendiri kamera ini sudah dilengkapi dengan temporal noise reduction, dan juga begini juga kualitas suara yang ditangkap dari integrated dual array digital microphone-nya. Nah, tentu saja untuk dari sisi keamanannya ya, saat si kameranya ini nyala dan memasukkan gambar, ada lampu berwarna putih yang menyala sini memberikan tanda gitu bahwa ini kameranya sedang aktif memasukkan gambar.
Serta di sini juga sudah dilengkapi dengan privacy shutter juga, yang mana saat privacy shutter-nya ditutup, itu tuh tidak hanya menutup lensanya saja, tapi memutus hubungan koneksi si kameranya juga ya ke bagian komputernya gitu. Kesimpulannya sih buat laptop yang satu ini menurut gue udah lumayan all around ya. Buat gaming game apa aja tuh udah aman, gak ada masalah. Upgradability-nya juga aman. Baterainya lumayan tahan juga ini. Dan masih di harga yang lumayan bersaing loh. Menang banyak sih menurut gua. Ya paling kekurangannya mah ada di kipasnya yang lumayan berisik juga sih pas lagi full load kayak gitu ya. Dan paling ya beratnya itu juga yang kalau mau dibawa kemana-mana bakal sedikit problematik. Tapi ya kita udah bisa mengerti lah namanya laptop gaming lah ya. Ditambah lagi kalau ngomongin soal garansi nih, dia tuh dapat 2 tahun resmi HP Indonesia. Ya, jadi sekian dulu cerita singkat, review singkat dari Gika buat laptop yang satu ini, HP Omen 16. Kalau video ini bermanfaat, boleh tolong kasih like, untuk dukungannya tolong di-subscribe, dan untuk saran dan komentar, boleh tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Ciao!